Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Ilham. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi. Langsung saja, yang pertama komplikasi intestinal. Terdapat pendarahan intestinal dan perforasi usus. Dan yang kedua adalah komplikasi ekstraintestinal dengan ciri-ciri hepatitis tifosa, yang kedua pankreatitis tifosa, yang ketiga miokarditis, yang keempat neuropsikiatrik. Pemeriksaan penunjangnya yaitu yang pertama uji Widal, yang kedua uji TP-DOT, dan yang ketiga IgM dipstick. Untuk uji Widal dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman Salmonella typhi. Pada uji Widal terjadi reaksi aglutinasi antara antigen kuman STP dengan antibodi yang disebut aglutinin. Antigen yang digunakan dalam uji Widal ini adalah kuman STP yang sudah dinonaktifkan. Uji TP-DOT yaitu dilakukan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang terdapat pada protein membran luar Salmonella typhi. Hasil positif didapatkan 2-3 hari setelah infeksi dan dapat mengidentifikasi secara spesifik antibodi IgM dan IgG yang terdapat dalam antigen Salmonella typhi. Untuk IgM dipstick dilakukan mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap STP pada spesimen serum. Pemeriksaan ini menggunakan strip yang mengandung antigen liposakarida STP dan anti-IgM sebagai kontrol. Pemeriksaan ini mudah dan cepat dapat dilakukan dalam 1 hari tanpa memerlukan alat khusus. Namun akurasi yang didapatkan bila pemeriksaan dilakukan 1 minggu setelah timbulnya gejala. Penata laksanaan yang pertama istirahat dan perawatan. Tirabaring adalah perawatan di tempat termasuk makan, minum, mandi, buang air besar, dan buang air kecil akan membantu proses penyembuhan. Dalam perawatan perlu dijaga kebersihan perlengkapan yang dipakai. Yang kedua, asuhan gizi. Proses asuhan gizi terstandar PAGT adalah metode pemecahan masalah yang sistematis, di mana dietitian profesional menggunakan cara berpikir kritis dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan gizi, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Proses asuhan gizi terstandar PAGT harus dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari langkah asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring dan evaluasi gizi (ADIME). Pencegahan yang pertama adalah ada primer, yaitu vaksin oral TY21 avivotif Berna. Yang kedua vaksin parenteral sel utuh. Yang ketiga vaksin polisakarida Taipim via Ventis Pasteur Mariux. Yang kedua ada sekunder, yaitu diagnosis glisis, diagnosis mikrobiologik atau pembiakan kuman, dan yang terakhir diagnosis serologik. Yang ketiga tersier, pada penderita demam tifoid yang karier perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium pasca penyembuhan untuk mengetahui kuman masih ada atau tidak.